Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam Caratan Pesiarah. Bersabarlah dalam percobaan, berjaga-jagalah dalam doa, dan janganlah pernah berhenti untuk bertekun dalam belajar dan bekerja demi kemuliaan Tuhan yang hadir nyata di dalam setiap kegiatan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari Caratan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Tinggi, Engkau menganugerahkan kepada manusia akal dan budi untuk menata kehidupan kami. Semoga kami selalu waspada dan siap siaga menerima kedatangan Yesus Kristus dan memahami tanda-tanda kehadiran Kristus secara nyata di dalam persiaran hidup kami melalui sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dari kitab Nubuat Daniel ditegaskan bahwa pemerintahan, kekuasaan, dan juga keagungan akan diberikan kepada orang-orang kudus yang senantiasa mau mengikuti dan menghidupi apa yang menjadi sabda Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Terutama mereka yang sungguh dengan setia menjadi umat Allah yang maha tinggi. Dengan kata lain, segala yang kita miliki ada, dan juga kekuasaan didapat oleh kita, karena Tuhan yang memberikan dan mempercayakan semuanya itu kepada kita umatnya yang senantiasa setia dan mau mengikuti apa yang sudah difirmankannya. Dalam persiaran hidup ini, kita diajak untuk senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita semata-mata karena Tuhan percaya kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa kita akan bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah di dalam tugas dan juga di dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada Anda, saya, serta kita semua. Tentu jika kita semuanya mau dengan tekun, rajin mengerjakan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali yang terjadi kita menggerutu, mengeluh, merasa berat. Tentu tugas dan tanggung jawab serta kekuasaan dan jabatan yang diberikan bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah dalam hidup kita sebagai orang beriman. Tentu sebagai orang beriman mestinya memiliki nilai positif yang lebih daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan yang adalah kasih. Yesus meminta kita, Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kita tahan uji, bisa berdiri dengan tegak dan mempertanggungjawabkan atas tugas yang dipercayakan kepada kita, menjadi pribadi yang teguh, tegar, meskipun mungkin di dalam perjalanan saat kita menjalankan tugas ada sesama kita yang tidak senang, ada sesama kita yang sukanya mengkritik, ada sesama kita yang hanya bisanya mendukung tetapi tidak pernah memberikan solusi. Tetapi mari kita belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus hari ini di dalam Injil Lukas. Ia mau mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk menyadari bahwa berjaga-jaga adalah sikap aktif, kreatif, dan produktif
untuk mengisi hidup kita di tengah masa-masa sulit ini, terutama di masa PPKM. Berjaga-jaga bukan berarti diam berdiri, tetapi kita harus aktif, harus belajar kreatif dan juga produktif. Bukan justru membuat yang produktif menjadi tidak produktif, yang aktif justru menjadi menghilang. Tetapi bagaimana kita diajak untuk senantiasa bersaksi, di mana hendaknya kita diajak untuk selalu mengusahakan bahwa kebaikan sebagai keutamaan hidup kita sebagai orang beriman. Tentu ketika beban terasa berat, tentu ketika kita menjalani tugas atau kekuasaan yang diberikan kepada kita, kita mengalami sakit hati, kekecewaan karena tidak didengarkan atau tidak dipedulikan apa yang sudah disampaikan. Tetapi minimal kita diajak untuk senantiasa membawa di dalam doa, untuk maju di dalam kebenaran, untuk tetap berjalan sebagaimana yang Allah rencanakan. Agar kita sungguh dimampukan untuk menghadapinya. Jangan sampai harapan kita memudar karena keasikan diri kita, diri Anda dan saya di dalam zona nyaman yang tampak menyenangkan meski hanya sesaat. Jangan sampai karena kita merasa nyaman dan zona nyaman kita terganggu, lantas kita berhenti. Tetapi hendaknya kita terus berjalan, memberikan makna yang baru di dalam persiaran hidup kita sebagai anak-anak terang dan juga sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, setiap akhir pekan kita pasti memiliki kecenderungan untuk berjalan-jalan. Tetapi hendaknya kita selalu bijaksana, mengikuti protokol kesehatan yang ada, aturan-aturan yang ada, sehingga kehadiran kita sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk kreatif, produktif, dan bukan justru mematikan apa yang sudah ada dan tidak mematikan karakter yang kreatif. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.